Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki dengan NIM 12406008 dari prodi BKI. Kami di sini atau saya di sini akan mempraktekkan konseling secara individu yang sudah diberikan tugas oleh dosen saya, Ibu Esti. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan tugas kepada saya. Marilah kita mulai sesi konseling ini. Semoga sesi konseling ini lancar dan sampai targetnya itu 30 menit, tidak lebih, jangan kurang dari 30 menit, harus lebih katanya dosen saya. Baik, di sini akan mulai praktik konselingnya. Assalamualaikum Kak. Sebelumnya kita mulai, aku ingin menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk memperluas tugas praktek, dan tujuan sesi ini bukan untuk menghakimi tetapi juga memahami apa yang sedang kamu alami. Apakah kamu bersedia melanjutkan? Bersedia. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini Kak? Capek sih. Ya, hari ini tugas banyak sekali ya? Iya, banyak banget. Kan apalagi juga akhir-akhir ini kan UAS. Minggu ini minggu terakhir kan UAS. Bolehlah diceritakan lebih seperti apa yang sedang kamu rasakan gitu. Sebenarnya kan tugas nih emang udah kewajiban sebagai mahasiswa. Ya, betul. Kewajiban gitu lah untuk mengerjakannya. Nah, tapi itu kayak mungkin karena semester 2 nih makin naik level, jadi kayak datang terus, jadi tuh kayak ngerasa capek gitu kan. Satu belum selesai, satunya datang lagi, satu belum selesai, satunya datang lagi. Mungkin karena ngerasa capek jadi itu kayak terbengkalai, jadi tidak dikerjakan. Belum lagi dengan tugas yang di luar kampus gitu kan, soalnya ada mengemban tugas lain. Oh, berarti masalah kakak ini karena tugas terlalu banyak dan terlalu numpuk ya? Ya betul. Oh, boleh Kak, kenapa sih kendalanya di mananya gitu yang terkendala gitu tentang tugasnya? Ya mungkin kan karena gimana ya, kalau misalkan kita di kelas ini kan kadang ada distrinteraksi lain, kadang kan diri sendiri juga kurang memperhatikan dosen, itu juga salah kita sebenarnya kan. Nah terus kan dapat tugas nih, kita kurang paham tapi udah coba nanya AI atau nanya teman juga masih kurang paham, mungkin itu juga menjadi penghambat untuk saya sendiri mengerjakan tugas. Nah jadi mungkin itu yang bikin saya capek kan, entah gimana, pokoknya emang ngerasa capek, terus belum lagi tugas yang datang terus, jadi terbengkalai. Oh, berarti tugasnya itu berturut-turut gitu ya, setiap hari itu ada tugas gitu ya? Boleh tahu Kak, sejak kapan tugas ini kakak itu berkendala dengan tugas-tugas kuliah? Apakah semester 1 itu sama atau beda gitu Kak? Boleh. Kalau untuk semester 1 itu kan karena saya lagi di posisi ma'had, nah di situ juga ada kegiatan lain di ma'had, jadi itu juga mulai dari semester 1 sih sebenarnya. Emang nggak tahu karena kebiasaan dari semester 1 atau gimana, pokoknya dari semester 1 itu mulai sulit membagi waktu karena di ma'had kan. Terus di ma'had tuh kegiatannya ada malam juga, belum lagi kalau misalkannya kita nih ada masuk diubah ke jam malam gitu kan, online, tapi sedangkan ustadz yang rombel itu nggak ngasih waktu buat kita online, jadi tuh bingung kan. Terus di situ juga kadang materi nggak masuk tapi ada tugas di situ, jadi ya mungkin agak bimbang mikirkan tugas, jadi kebawa pikiran, stres, jadi kayak gitu. Ketika tugas itu menumpuk Kak, apakah kakak
ada melakukan sesuatu gitu, apakah membuat apapun itu yang kakak lakukan? Ada sih, mungkin kan dicicil-cicil dulu yang dari yang menurut saya paling mudah saya kerjakan dulu. Nah terus kalau yang sulit mungkin kan saya minta bantu teman juga. Misalnya kayak saya kan suka ngerjain tugas di coffee shop atau gimana kan, jadi aku ajaklah teman gini kan, jadi biar kalau nggak paham bisa sambil sharing, jadi tugas tuh mulai selesai pelan-pelan lah dicicil. Apakah kakak pernah membuat jadwal gitu kak sebelumnya? Kalau jadwal ngerjakan tugas belum pernah sih, tapi kalau misalkannya untuk jadwal kuliah atau apa, kadang tuh jadwal kuliah terus jadwal kegiatan lain itu ada. Cuman kalau untuk kerjakan tugas nggak Ya. pernah sih. Apakah masalah tugas ini bisa membuat kakak apa kayak ada masalah lain, kayak merasakan stres atau gimana kak? Pastinya ada sih, dan belum lagi kalau misalnya kita nggak ngerti, terus dosen kadang di chat susah. Ya. Kalau misalkan pasti adalah dosen-dosen yang kadang lama balas, terus tiba-tiba udah mepet waktu gitu kan, jadi bawaannya stres karena kan tekanan kan itu, belum lagi deadline kita, belum lagi kegiatan yang lain gitu. Kadang sih emang masih susah buat membagi waktu, jadi emang kesalahan saya, tapi saya juga bingung kenapa bisa gini gitu. Tadi kan kakak kayak merasakan stres, bagaimana kakak itu kalau misalnya kan ini kan karena masalah kakak karena tugas, tidak mungkin stres tiba-tiba karena tugas kan, pasti ada masalah yang lain. Apakah di rumah kakak itu kalau misalnya udah tugas tuh banyak gitu kan, apakah menghambat tentang keluarga kakak atau gimana? Apakah misalnya disuruh sama mama gitu, tiba-tiba marah gitu, apakah itu kak? Kalau saya pribadi sih pernah, kan lagi ruwetnya bahasa orang Sunda tuh, orang Jawa sama aja ruwet gitu kan, pusing-pusingnya, terus lagi ngejar deadline gitu, lagi ngerjain tugas, terus entah adek entah mama manggil kan minta tolong apa, kadang tuh tiba-tiba langsung spontan emosi gitu. Oh gitu ya. Masalah kakak nih menurut saya cukup rumit. Ini masalah yang sangat-sangat rumit ya, karena kakak ini masih belum bisa mengatur waktu jadwal tugas yang mana yang diutamakan dulu atau enggak ya kak. Betul. Terus kakak ini datang ke kami ini mesti menyampaikan itu kan. Ya ingin menyampaikan budak-budak yang Iya. dirasakan lah, karena kan mungkin masih belum ada orang yang bisa dipercaya, Ya, takutnya betul. nanti dibilang ya alay cuma kayak gitu, ih lebay cuma kayak gitu, karena kan padahal ini yang kita rasakan. Apakah selain menumpuknya tugas ada yang masalah yang lain? Kalau misalnya masalah lain kayaknya ada, cuman kadang tuh dari diri sendiri juga bisa lupa tiba-tiba apa sih yang lagi ada masalahkan di dalam diri gitu tuh, tapi itu juga biasa tiba-tiba hilang gitu. Terus, tapi emang ada, tapi tak bisa diceritakan lah ya, belum siap lah istilahnya untuk cerita sekarang. Terus cara kakak mengatur waktunya itu kan pasti ada. Apakah menunggu mepetnya deadline, misalnya besok mengerjain tugas terus nanti malam baru ngerjain tugas, apakah gitu kak? Ada beberapa tugas yang gitu, ada juga yang enggak. Kalau misalkannya emang kadang tuh ngerasa tugas ini mudah nih kan, jadi tuh kayak kita nih kadang juga ngeremehkan gitu loh, jadi tuh ya mepet-mepet, nanti istilahnya kata SKS, sistem kebut semalam, jadi adalah tugas yang kadang dikerjain kayak gitu. Oh berarti kakak ini mengerjakan tugas kayak deadline-nya besok terus nanti malam ya, kebut semalam gitu ya. Oh gitu. Boleh saya memperdalam lagi tentang masalah kakak ini. Boleh diceritakan semua tentang masalah-masalah biar saya itu nanti bisa
kayak berikan saran gitu, tak bisa membantu kakak biar tugas kakak itu tidak menumpuk gitu, boleh diceritakan sedalam-dalam mungkin. Tapi kayaknya nggak terlalu dalam ya masalah saya ini, kayak cuman itu aja sih, kurang bisa mengatur waktu, terus kayak terlalu menyepelekan tugas kadang kan, terus kadang juga di kelas kurang memperhatikan dosen, kadang kan jam siang tuh ngantuk, entah habis makan siang atau apa kan biasa ngantuk. Nah, jadi kurang memperhatikan dosen. Nah, masih bingung dalam mengatur waktu ya sih, terus kayak gimana sih biar kita nih bisa menangkap materi-materi dari dosen lagi. Saya mendengar kakak dari percakapan tadi, saya ada beberapa saran buat kakak ke depannya nanti. Semoga saran saya ini bisa membantu kakak gitu kan. Yang pertama itu kan masalah kakak itu karena banyaknya tugas, terus nggak tahu mengatur waktunya gimana, terus kalau mengerjakan tugas itu deadline-nya besok, nanti malam baru kerjakan, betul kak? Iya. Yang pertama itu saya akan memberikan saran, nanti kakak itu setiap ada tugas itu nanti dicatat, misalnya hari ini tugas dicatat, besok tugas, terus besoknya lagi tugas dicatat. Kalau misalnya tugas ini ndak terlalu payah, kalau misalnya hari ini dibagi tugas, kalau misalnya nanti malam bisa mengerjakan tugas, kakak boleh dikerjakan. Biar nanti tugas yang lain biar mengapa tugas hari ini dibagi terus nanti malam dikerjakan, biar minggu depannya lagi tidak susah buat kakak, yang tidak kebingungan gitu, biar tugas yang lain bisa dikejar juga gitu kak. Terus yang kedua itu kakak itu bisa membuat jadwal belajar gitu, biar kakak itu fokus gitu, fokus saat dosen menyampaikan. Boleh tahu kak, sebelum saya memberikan apakah kakak itu sering bermain HP gitu kak? Untuk di dalam kelas Di dalam kelas atau iya di dalam kelas? nggak terlalu sering sih, cuman kadang kalau udah ngerasa ngantuk atau bosan tuh kadang ke distract sama HP, jadi kayak buka HP dan Itu karena ngantuknya itu. bosan. Iya. Itu karena ngantuknya itu kak, karena kakak itu kan deadline-nya mengejar deadline, makanya dia gitu ngerjain tugas itu kan malam, nggak tidur, makanya dia gitu di kelas itu ngantuk gitu kan. Itu permasalahan juga. Berarti kakak itu kalau di kelas itu bermain HP gitu ya. Baik. Tadi saran satu udah selesai. Kakak itu bisa membuat jadwal gitu ya. Yang kedua ini karena kakak itu di kelas tidak fokus terus main HP, saran saya ya kak, siapa tahu membantu kakak nanti ya, kurangi HP dulu. Kalau misalnya walaupun ngantuk bisa beli kayak minuman yang tidak mengganggu ngantuknya kakak gitu kan. Terus kurangi HP kan. Terus kalau misalnya masih ngantuk, kalau minuman ndak bisa menghilangkan ngantuk, nanti kakak boleh izin ke dosennya dulu, minta mau cuci muka gitu, biar ngantuknya hilang gitu. Soalnya saya pernah juga kak di posisi kakak gitu dulu. Baik cuman itu sih kak yang bisa saya sampaikan buat kakak, itu yang bisa saya sarankan kakak ke depannya nanti. Itu sih. Oke, mungkin nanti kedepannya bakal dicoba lagi, insya Allah bisa efektif dengan cara-cara tersebut kan. Terima kasih banyak. Itu saran dari saya sih kak. Semoga saran saya dari saya ini bisa membimbing kakak itu kelancaran nanti ke depannya naik semester 3 nanti kan. Terus
eh, kalau misalnya saran saya ini masih belum sesuai yang kakak mau, nanti boleh kita itu lanjut ke sesi berikutnya kak. Nanti saya itu akan melihat kakak gimana kedepannya, nanti kakak apakah tetap masalahnya ini karena tugas. Kalau misalnya masih tetap kak, nanti sesi konseling ini akan berkelanjutan gitu kak. Kalau misalnya masalah kakak ini sudah selesai, udah saran saya sudah diikuti, tugas masalah karena tugas menumpuk udah selesai, sesi konseling cuma sampai di sini kak, cuma itu sih kak. Kalau terserah kakak sih apakah mau diikut saran saya atau tidak, karena saya sebagai konselor cuma memberikan saran membuat kakak biar kakak itu bisa memiliki kedepannya itu memiliki memiliki ide-ide gitu kan. Karena kakak ini takut kan menyampaikan, terus takut mau minta saran ke siapa. Tapi bagus sih kakak itu datang ke saya, karena saya sebagai konselor itu akan memberikan saran dan membantu masyarakat atau remaja itu yang mempunyai masalah. Tapi terserah kak mau diikuti atau enggak, tapi saya saran ikuti saran saya. Kalau misalnya saran saya masih belum selesai atau belum bisa membuat kakak menghilangkan tugas atau masalah kakak, nanti kita lanjut lagi kak, lanjut sesi kedua gitu. Cuman itu sih kak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk saran-sarannya. Terus terima kasih udah mendengarkan keluh kesah saya tanpa harus menghakimi, menjudge lah ya. Kan terkadang adalah orang yang menjudge kita kan, udah kayak bilang lebay, cuma kayak gitu, lebay gitu. Tapi kita juga tidak tahu sebenarnya nih apa yang dirasakan orang tersebut gitu. Ya betul. Apakah kakak yang merasakan stres, apakah kakak itu merasakan stresnya secara fisik atau gimana gitu kak? Tentunya adalah gitu kan. Tapi saya masih kurang paham sih kenapa kan pas lagi diam gitu kan nggak melakukan apa-apa gitu tuh tiba-tiba sakit kepala, padahal juga pas hari itu tuh tidur juga lagi teratur, terus main HP juga enggak terlalu sering di rumah kan, terus tiba-tiba tuh bisa sakit kepala, menyut gitu kan. Nah terus enggak cuma itu juga, dari asam lambung juga tiba-tiba naik sakit kan, padahal makan juga teratur, terus minum kopi enggak, makan beras juga enggak. Masih bingung sih kenapa bisa gitu, apakah itu pengaruh dari stresnya itu atau enggak. Itu bisa karena dipengaruhi karena stres gitu kak. Karena kan kakak tadi menyampaikan udah pola makannya udah teratur, terus makannya sehat-sehat, terus masih stres gitu. Karena itu karena karena pikiran kakak itu kemana-mana gitu, mikir tugas menumpuk, deadline-nya mepet semua, tugas banyak. Itulah menyebabkan kakak itu stresnya itu bisa sakit kepala, asam lambung. Itu walaupun kakak pola makannya udah teratur, itu pun masih mengganggu kak, karena kakak ini masih stres itu kan, masih memikirkan tugas. Itulah makanya dari itu kak bisa sakit kepala dan timbullah asam lambung. Itu kak. Nah kan nggak cuma ini yang saya rasakan, itu kadang kalau misalnya lagi ngerjakan tugas kan mepet kadang tuh pas deadline ini besok pagi, misalkan dari sore sampai malam. Nah itu tuh kadang kayak merasakan cemas sekali, kayak terus nanti berdebar-debar, terus mikir kayak ini nanti salah enggak ya, ini nanti gimana, terlalu overthinking gitu loh. Itu juga bisa berpengaruh juga atau gimana, soalnya kadang sampai tangan gemeter karena ini. Itu sih bisa pengaruh juga kak, karena kan orang yang mengerjakan tugas terlalu mepet itu kan pasti berpikiran gitu.
betul atau enggak gitu kan Lukas. Kalau misalnya kita overthinking kan, nanti bisa kakak itu bisa stres juga. Pertama bisa kakak stres, terus tugas tidak bisa, terus tugas itu bisa tidak dikumpulkan karena kakak itu overthinking. Betul atau enggak, makanya dari itu, nah, itulah bisa membuat kakak itu stres. Nah, itu kakak nggak boleh overthinking gitu, Kak. Berarti itu dari tekanan pikiran sendiri ya, Ya, yang betul. membuat, ya itulah sakit kepala tiba-tiba, terus asam lambung Ya, tiba-tiba naik. karena dari pikiran kakak yang mengerjakan tugas deadline, terus tugas menumpuk banyak, terus bingung mau kemana. Nah, dari itulah kakak itu stres, nggak tahu mau kemana. Nah, dari itulah kakak bisa asam lambung naik, stres pun juga nggak selesai. Nah, selain itu kan saya juga ini kan meluapkan apa yang saya rasakan. Ya. Apakah dari saya meluapkan hal yang saya rasakan ini bisa mengurangi rasa stres tersebut atau enggak? Nah, kalau boleh tahu, sebelumnya apakah udah ngomong ke orang atau enggak? Belum pernah sih, karena kan saya sendiri juga ya takut gitu, takut dijudge atau gimana. Kalau menurut saya sih, saya itu tidak bisa, apakah bisa menghilangkan stres, tapi tergantung kakak juga. Terus gimana? Sekarang ini kakak udah menyampaikan. Nah, saya nanyakan kembali ke kakak tadi, apakah stresnya udah hilang atau tidak? Kalau misalnya kakak nanya ke saya, tidak mungkin. Kalau menurut saya pasti menghilang, karena sebenarnya kakak tidak pernah ngomong ke siapapun dan berbicara ke siapapun. Nah, saya nanya kembali kakak, pas sesi ini pas kakak udah curhat, udah menyampaikan, apakah stresnya udah berkurang atau tidak? Kalau stres mungkin kan nggak tahu ya, apalagi nanti kalau udah mengerjakan tugas Ya. lagi kan. Tapi kalau dari yang udah saya rasakan sekarang nih ya, itu lebih tenang lah istilahnya, tidak terlalu terbebani apa sih yang dirasakan gitu, kayak kan biasa kayak ganjel gitu ya, kayak Ya. ada yang menekan gitu. Ya, betul. Tapi setelah diluapkan apa yang dirasakan, ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu, jadi Ya, saya ya. juga udah mulai lega lah, rasanya lebih ringan dari yang sebelumnya. Oh iya, betul Kak. Jadi terima kasih, insya Allah bakal saya terapkan ke depannya untuk di semester 3. Mohon maaf Kak, tadi pas pembukaan itu saya lupa saya lupa mau ngomong sesuatu. Ini Kak, dalam konseling ini kami itu udah kayak disumpah janji gitu, kayak menyampaikan janji bahwasannya rahasia kakak ini tidak akan saya sampaikan ke orang lain, data-data apapun itu Kak tidak akan sampaikan, apalagi ada orang yang meminta data kakak kepada saya, tidak saya akan kasih. Soalnya ini rahasia kita berdua sebagai klien dan konselor. Kalau misalnya saya memberikan data kakak ke orang lain, berarti saya melanggar kode etik konselor gitu Kak. Nah, ini bersifat pribadi Kak, bersifat rahasia gitu. Mohon maaf sebelumnya baru disampaikan sekarang gitu Kak, karena tadi itu lupa mau menyampaikan menyampaikan sesuatu gitu kan. Kakak baru pertama kali kan datang ke konselor, terus saya itu kayaknya agak grogi gitu kan, mau menyampaikan, lupa tadi, makanya dari itu saya menyampaikan terakhir penyampaikan tadi. Ini bersifat pribadi ya Kak, atau bersifat rahasia, tidak ada orang yang bisa tahu data kakak. Saya akan simpan data kakak ini di laptop sebaik-baik mungkin. Kalau misalnya ada orang mau minta data tanpa izin kakak, saya tidak akan kasih. Kalau misalnya udah izin ke kakak, atau minta izin, udah nelpon atau chat, udah izin lah, boleh diizinkan oleh kakak orang itu tersebut, boleh saya kasih Kak. Kalau misalnya tidak ada izin, saya tidak akan mungkin kasih Kak. Terima kasih
sudah menjaga privasi saya pribadi. Ya emang itu juga emang harus dijaga Ya, sebenarnya betul. kan. Kita tidak boleh asal mengumbar privasi orang pribadi. Baik Kak, cuman ini ya sisi konseling kita. Nanti kalau misalnya masalah kakak masih berkelanjutan nanti saya lanjut. Oh ya, mohon maaf Kak, saya akan menyimpulkan sesi konseling ini dari dari berbicara kita berdua tadi, dari sesi awal sampai sesi akhir ini saya bisa menyimpulkan bahwasannya kakak ini mempunyai masalah tentang tugas, betul kan? Tugas itu menumpuk, terus bisa membuat kakak stres, betul kan Kak? Terus saya sudah memberikan saran ke kakak tadi tentang membuat jadwal, terus kurangi HP kalau misalnya ngantuk di kelas itu masalah kakak ini cukup rumit juga, soalnya masih bingung gitu kan. Maklumi Kak, karena kuliah sekarang ini emang banyak tugas Kak. Dulu pun saya juga banyak tugas Kak, banyak tugas kuliah, tapi karena saya itu bisa mengatur waktu, tapi insya Allah. Tapi kalau misalnya kakak bisa mengatur waktu juga, insya Allah perkuliahan kakak dari awal sampai akhir aman Kak, insya Allah. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya saya mempunyai salah, mohon maaf, itu datangnya dari saya sendiri. Kalau saya mempunyai masalah, itu datangnya dari saya sendiri. Kalau misalnya saya mempunyai benar atau salah, itu datangnya dari Allah. Cuman ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya kakak bisa bisa tugas kakak tidak menumpuk lagi, bisa mengatur waktunya. Semoga lancar kuliahnya Kak, semoga cepat selesai kuliahnya dan bisa lulusan terbaik dan bisa kulot. Nah, amin. Baik, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itu sesi konseling pada hari ini. Alhamdulillah, sesi konseling pada hari ini alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Semoga klien saya ini, karena masalahnya cukup rumit ya, semoga kedepannya itu klien saya ini bisa menyelesaikan masalah tentang tugas menumpuk gitu ya. Karena kakak ini baru masuk kuliah, masih semester 2 ya Kak, dan mendapatkan tugas yang sangat banyak gitu. Karena banyaknya tugas itu bisa membuat kita stres. Makanya dari itu kakak ini datang kepada saya menyampaikan keluh kesahnya. Semoga kakak ini bisa menghilangkan masalah tentang tugas. Semoga sesi konseling ini bisa membuat teman-teman, apalagi yang baru masuk atau apalagi yang baru masuk kuliah, yang mau kuliah, yang baru lulus SMA, yang mau kuliah, semoga tugasnya aman-aman saja ya. Semoga yang melihat sesi konseling ini memberikan motivasi kepada mahasiswa atau pelajar yang ingin kuliah gitu. Ini cocok Pak untuk pelajar yang baru pertama kali masuk kuliah. Semoga kawan-kawan yang mendengarkan diberikan motivasi yang baik. Semoga terima kasih kepada Ibu Hesti yang sudah memberikan tugas kepada saya untuk praktek konseling. Ini sebagai motivasi saya sendiri karena baru pertama kali
praktek konseling. Sebelumnya itu melihat teks dan melewati HP gitu membaca. Tapi pada hari ini saya itu tidak melihat teks tapi sedikit membaca tadi di laptop, tapi alhamdulillahnya pas berkelanjutan tidak melihat karena udah mengalir gitu. Saya mengikuti alur tentang masalah kakak ini dan saya ternyata masalahnya ini itu. Cuman itu sesi konseling pada hari ini, mohon maaf apabila tidak sesuai yang ibu mau, walaupun tidak sampai 30 menit, mohon maaf ibu, karena cuman itu yang bisa sesi konseling ini, yang bisa saya omongkan dengan klien saya. Mohon maaf ya ibu kalau kurang dari 30 menit, karena saya baru pertama kali juga mendapatkan klien suruh praktik lagi kan, apalagi diberi waktu sangat banyak gitu, sampai 30 menit gitu, setengah jam. Mohon maaf ya ibu, tidak sampai 35 menit. Saya terima kasih kepada klien saya sudah membantu saya untuk memberikan praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.